Belum, belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah Baik. baik. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan nikmat sehat. Amin. Sebelumnya, dibuatnya video presentasi kelompok pada kesempatan kali ini yang lain dan tak bukan adalah untuk pemenuhan tugas sebelum UAS pada mata kuliah pengambilan keputusan dan negosiasi. Dan untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adila Rehana, lalu Gina Saskia Nufus, kemudian Laila Karimah Syahida, dan juga Tiara Frey Utama. Baiklah, sebelum dimulainya presentasi pada kesempatan kali ini, baiknya dibuka dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penjelasan, untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Gina Tasgiatun Nufus. Kepada rekan Gina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Tiara atas kesempatannya. Sama. Oke, teman-teman. Sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu studi kasus Lawson dan wali kota. Ada seorang kepala departemen lingkungan kota, ia bernama Lawson. Ia akan bertemu wali kota dan menyampaikan keluhan mereka. Mereka di sini adalah staf-stafnya. Sesuai dengan janji Lawson kepada staf terkait permasalahan kualitas udara dan pencemaran yang menyebabkan beberapa staf berhenti bekerja, bahkan para staf tidak akan segan-segan untuk menyampaikan keluhan mereka di depan umum. Nah, Lawson tahu kalau ini akan menjadi negosiasi yang sangat sulit. Lawson ingin menyampaikan kepada wali kota, tetapi Lawson khawatir karena Lawson sadar bahwa jabatannya lebih rendah daripada wali kota. Nah, di sini Robert dan Andre memberikan solusi atau tips-tips terhadap permasalahan Lawson tersebut. Yang harus dilakukan Lawson yaitu yang pertama keseimbangan antara menciptakan dan mendistribusikan nilai, yang kedua keseimbangan antara empati dan sikap tegas, yang ketiga keseimbangan antara kepala sekolah dan agen. Dari ketiga poin di atas, Robert berharap 3 poin ini dapat menyelesaikan permasalahan dari Lawson dan membuat kesepakatan bersama. Selanjutnya, ada beberapa negosiasi adalah murni distribusi. Tugasnya adalah membagi nilai yang tetap. Negosiasi secara potensial bernilai menciptakan. Mereka menawarkan kesempatan untuk menciptakan nilai dengan memperluas alam semesta dari apa yang sedang dinegosiasikan. Oke, saya beri satu contoh. Ketika seorang selebriti terkenal menjadi brand ambassador, kita sebut saja Anggun sebagai brand ambassador sampo Pantene. Nah, yang mempunyai brand tersebut pastinya ingin lebih dikenal oleh lebih banyak orang melalui Anggun. Otomatis nanti mereka akan sama-sama mendapatkan untung yang besar. Nah, tadi kan disebutkannya di sini. Disebutkan di sini Tadi kan negosiasi secara potensial bernilai menciptakan. Maksud dari contoh yang saya paparkan tadi, mereka yang mempunyai brand menawarkan kesempatan untuk menciptakan dengan memperluas brand tersebut dari apa yang telah dinegosiasikan. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Adila Rehana Putri. Kepada Adila, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Gina atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai empati versus sikap suka memaksa. Terkadang ketika kita mendapat masalah, kita itu lebih condong menggunakan emosi daripada empati gitu, sehingga kita lebih sulit untuk menemukan solusi dalam memecahkan permasalahan. Tetapi ketika kita mencoba untuk
berempati itu justru akan memudahkan kita untuk menemukan cara dalam memecahkan masalah. Karena dengan kita berempati, kita itu mencoba untuk mencari tahu dan mendapatkan bagaimana sudut pandang pihak lawan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Nah, di sini ada 3 cara dalam menggunakan empati dalam bernegosiasi atau dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama dengan mengajukan pertanyaan terbuka terkait dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan seksama tentang pendapat mereka terhadap permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan pemahaman tentang posisi pihak lain, yang dimana kita mencoba untuk mengerti kondisi dari pihak lain terkait dengan permasalahan yang terjadi. Nah, dengan melakukan empati tersebut, kita nggak hanya dapat menjelaskan dari sudut pandang dari diri kita terhadap masalah tersebut, tapi kita juga dapat mengetahui dari sudut pandang lawan gitu terkait dengan permasalahan ini gitu. Supaya kita bisa menemukan kesimpulan yang baik. Nah, kalau seandainya kita nggak mau terpengaruh dengan cerita orang lain, atau kita nggak mau terbuai dengan cerita orang lain tersebut, kita bisa bersikap tegas dengan pilihan kita, tetapi dengan syarat kita harus yakin dan pilihan kita tersebut harus jelas sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita kaitkan lagi dengan kasus Lawson yang dimana dia diutus oleh stafnya untuk menyampaikan keluhan di departemennya kepada wali kota. Nah, pada awalnya Lawson ini menganggap bahwa wali kota itu meremehkan inisiatif si departemennya gitu. Nah, tapi pada saat si Lawson itu datang ke wali kota, Lawson ini kaget karena wali kota itu punya simpati yang besar gitu terhadap permintaan Lawson dan departemennya gitu. Nah, sehingga yang tadinya Lawson berpikir bahwa dia akan ditolak permintaannya ini oleh wali kota, berubah drastis bahwa ekspektasinya berbeda dengan realitanya gitu, yang dimana wali kota menyetujuinya sehingga permasalahan si Lawson ini bisa berakhir dengan selesai dan permasalahannya juga selesai gitu. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu menjadi kepala sekolah versus melayani sebagai agen. Nah, di sini Lawson itu merupakan kepala Departemen Lingkungan Kota, yang dimana kalau dibandingkan dengan staf lain, dia mempunyai jabatan yang paling tinggi. Nah, kita ibaratkan kalau kita masukkan ke poin ketiga ini, Lawson itu bertindak sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian ketika Lawson bertindak sebagai wakil yang mewakili suara stafnya untuk menyampaikan keluhan kepada wali kota, maka si Lawson ini bertindak sebagai agen, yang dimana dia melayani, di poin ketiga dia melayani sebagai agen gitu. Nah, di sini ada 10 taktik umum untuk waspada dalam melakukan negosiasi atau menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama yaitu tegaskan tuntutan Anda sendiri, kemudian punya alternatif, dan jangan bingung ketika lawan kita bersikap agresif. Yang kedua, taktik komitmen, yang dimana lawan itu mengatakan bahwa ia punya kebijaksanaan yang terbatas atau cara yang terbatas ketika sedang bernegosiasi. Nah, pastikan bahwa kebijaksanaan itu terbukti nyata atau enggak. Yang ketiga, ambil tawaran atau tinggalkan tawaran. Nah, taktik ini itu tidak dapat berubah jika membuat tawaran lain. Nah, tetapi harus hati-hati karena kalau seandainya kedua pihak melakukan permainan ini atau mengambil cara ini, maka kemungkinan tidak akan diperolehnya kesepakatan. Yang keempat yaitu mengundang penawaran. Nah, ketika kita mengundang penawaran, kita harus tunggu balasan dari pihak lawan terlebih dahulu. Nah, yang kelima, mencoba untuk membuat kita banyak berbicara gitu, yang dimana lawan kita akan terus menuntut dan menunggu kita sampai mencapai titik lemah, dan jangan sampai tertipu akan taktik tersebut. Yang keenam, kebal akan hinaan. Yang ketujuh, menggertak, berbohong, melebih-lebihkan,
dan menyembunyikan fakta itu bisa membuat kita lengah. Jadi lebih baik kita bersikap sopan namun skeptis. Yang kedelapan, ancaman dan peringatan. Yang kesembilan, meremehkan alternatif kita. Ada baiknya kita itu memiliki kesadaran untuk menyiapkan alternatif yang terbaik yang kita gunakan ketika kita melakukan negosiasi gitu, atau yang biasa kita sebut dengan batna. Nah, jangan biarkan lawan kita ini menggoyahkan keputusan terbaik kita tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah taktik yang dimana salah satu dari lawan kita itu mempunyai argumen yang masuk akal gitu. Padahal sebenarnya lawan kita itu juga bekerja sama dengan lawan yang lain. Jadi jangan sampai tertipu akan taktik tersebut. Baiklah, selanjutnya untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Laila Karima. Kepada Laila Karima, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Dila atas kesempatannya. Baik, selanjutnya ada daftar periksa negosiasi atau checklist negosiasi. Dalam membuat perjanjian adalah bagian penting dari efektivitas dalam berbisnis. Manajer dan eksekutif terus bernegosiasi mengenai isu-isu seperti beragam keputusan dan pembelian, alokasi sumber daya perusahaan, dan kontrak tenaga kerja. Nah, pada proses negosiasi yang berkelanjutan, sering juga kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang tidak berhasil dalam negosiasinya. Nah, daftar periksa ini atau checklist negosiasi ini bukanlah kunci keberhasilan mudah dalam negosiasi. Justru sebaliknya, ini merupakan pendekatan metodis yang membutuhkan pekerjaan yang signifikan gitu ya. Dan upaya yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan pentingnya negosiasi dan pada sumber-sumber yang tersedia. Hasil dari upaya kita muncul dari keyakinan dan informasi yang kita peroleh dari persiapan. Nah, dari daftar dengan membuat daftar periksa negosiasi ini, kita butuh prepare sumber-sumber dan informasi-informasi untuk menjalankan, untuk membuat daftar periksa negosiasi ini agar hasilnya lebih baik gitu ya. Maka harus dibutuhkan persiapan sumber juga informasi yang lebih banyak agar hasilnya lebih baik. Nah, berikut juga ada daftar periksa negosiasi yang mana adalah pedoman untuk memikirkan negosiasi yang penting dan yang akan datang. Yang pertama itu ada apa tujuan keseluruhan Anda. Jadi sebelum melakukan negosiasi ini gitu ya, kita harus tahu dulu tujuan keseluruhan kita dalam melakukan negosiasi ini tuh untuk apa gitu. Dan kita mulai dengan gambaran secara besar gitu ya, tujuan besarnya, permasalahan besarnya yang mau kita capai dari negosiasi ini. Kemudian ada yang kedua, ada kebutuhan dasar apa yang akan menjadi alamat persetujuan. Jadi setelah kita tahu tujuannya apa, kita juga harus cari tahu, kita harus mengetahui kebutuhan dasarnya untuk menjadi tolak ukur dasar kita menjadikan negosiasi ini dapat persetujuan gitu ya. Maka kita harus tahu kebutuhan dasarnya itu apa gitu, kebutuhan dasar si negosiasi ini. Kemudian yang ketiga, mengapa kita berbicara dengan orang ini atau perusahaan ini. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi, kita harus tahu dulu alasan kenapa kita melakukan negosiasi kepada orang ini, perusahaan ini, agar negosiasi yang kita buat nantinya itu tidak sia-sia dan kita melakukan negosiasi dengan orang yang tepat gitu ya. Kemudian yang keempat ada apa yang ingin kita capai dari negosiasi ini. Nah, dalam memahami tujuan utama, kita membantu menempatkan semua aspek lain dari negosiasi ke dalam perspektif. Kebanyakan orang memulai dan mengakhiri perencanaan negosiasi mereka dengan menentukan tujuan mereka secara keseluruhan. Yang tadi, yang poin pertama gitu. Jadi kebanyakan orang menjadikan tujuan keseluruhan itu adalah patokan utama gitu, tolak ukur utama dalam melakukan negosiasi gitu. Nah, dalam buku ini disarankan bahwa menentukan tujuan secara keseluruhan itu ditaruh di poin nomor 1, tapi itu bukan menjadi patokan utama dan
ini. Ada poin-poin yang tadi setelah saya sebutkan gitu ya. Selanjutnya yang kelima ada apa masalahnya gitu. Jadi dalam negosiasi itu kan nanti akan menghasilkan sebuah solusi gitu ya, sebuah kesepakatan solusi untuk mengatasi sebuah masalah gitu. Dan adanya solusi itu didasarkan karena adanya sebuah masalah. Maka kita sebelum melakukan negosiasi kita harus tahu dulu apa masalah yang mau kita bahas, apa masalah yang mau kita cari solusinya dan yang mau kita buat kesepakatan gitu ya. Kita harus memahami dulu nih masalah ini gitu dari segala sisi, segala aspek gitu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam ada isu-isu spesifik apa yang harus dinegosiasikan untuk hasil akhir atau kesepakatan untuk memenuhi tujuan kita secara keseluruhan. Jadi kita pikirkan lagi juga, kita list juga isu-isu spesifik apa yang harus nanti dibicarakan, dibincangkan, dibahas, dinegosiasikan agar hasil akhir kesepakatan itu sesuai dengan tujuan keseluruhan yang kita inginkan tadi gitu ya. Nah, misalnya jika tujuan keseluruhan kita adalah untuk mencapai kesuksesan, maka hal apa nih yang dapat kita simpulkan, pelayanannya dan kendala-kendalanya juga. Dan jangan lupa juga kita pertimbangkan apakah salah satu permasalahan yang telah kita pertimbangkan yang akan kita bahas nanti dapat dipecah menjadi beberapa komponen. Karena terkadang dari satu permasalahan itu bisa nantinya menjadi bercabang gitu ya sebuah permasalahan ini dan menghasilkan jadi beberapa komponen. Maka kita juga jangan terlewat untuk mempertimbangkan komponen-komponen yang telah terpecah itu tadi. Nah, kita juga harus mengantisipasi banyak isu sebaik mungkin untuk negosiasi karena dengan demikian kita akan lebih terinformasi sehingga merasa nyaman dan percaya diri sewaktu bernegosiasi. Selain itu juga semakin banyak persoalan, isu-isu, kasus-kasus yang dapat kita tahu, kita temui gitu ya, semakin besar juga kemungkinan solusi kreatif itu akan muncul gitu. Karena dengan kita setelah riset dan mempelajari, mencari tahu isu-isu, kasus-kasus tentang negosiasi yang serupa, kita akan jadi lebih terinformasi, kita dapat informasi lebih dan kita itu dapat men-trigger otak kita untuk mendapatkan solusi kreatif dalam menyelesaikan masalah ini gitu ya. Dan solusi kreatif juga seringkali mempermudah kita menemukan kesepakatan yang disukai kedua belah. Karena kadang dalam negosiasi, namanya negosiasi gitu ya, gak bisa langsung satu solusi terus akhirnya selesai gitu. Kadang pihak lawan nego kita gak suka dengan solusi yang kita kasih gitu. Makanya dengan kita mempunyai stok kasus-kasus isu-isu, kita bisa memunculkan solusi kreatif lain dengan mengambil pelajaran dari isu-isu yang pernah ada gitu ya. Dan itu akan memunculkan solusi kreatif untuk untuk menyelesaikan permasalahan dalam negosiasi ini gitu. Nah, alasan lain untuk mempertimbangkan dan bahas banyak isu dalam negosiasi adalah bahwa hal ini minimalkan kesempatan kesalahpahaman dalam kontrak. Nah, selain itu juga agar negosiasi dan persoalan ini tercapai dengan lebih baik, ada baiknya juga kita menghubungi beberapa orang-orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu contohnya dengan komite eksekutif atau anggota asosiasi. Bisa juga kita menghubungi beberapa teman dan kolega yang telah mengadakan negosiasi serupa dan kita bertanya kepada mereka tentang masalah apa yang telah mereka hadapi untuk sebagai referensi kita dalam melakukan negosiasi nantinya. Terus juga kita bisa bertanya kepada peneliti perpustakaan atau juga para ahli di bidangnya gitu ya. Selanjutnya ada memilih masalah yang lebih prioritas. Nah, dalam memilih masalah yang lebih prioritas ini, pertama kita buat dulu daftar prioritas masalah gitu. Jadi kita buat daftar skala prioritas permasalahan. Terus selanjutnya mengembangkan tabel yang daftar setiap isu dalam negosiasi. Ini maksudnya tadi setelah kita membuat list prioritas masalah, kita kembangkan lagi si list ini dalam sebuah tabel, dan dari tabel itu nanti kita bikin kayak solusi dari permasalahan ini, solusinya apa, terus kita bikin poinnya gitu. Dengan bikin tabel kayak gitu, kita jadi lebih tahu
mana persoalan yang lebih rumit yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yang mana yang lebih kita sukai untuk kita bahas, yang lebih terpoin karena apa itu dikatanya gitu ya pokoknya. Nah, dengan demikian setelah kita bikin tabel dan kita beri poin, kita dapat secara akurat dan cepat menentukan kesepakatan rumit mana yang lebih kita sukai dan dapat membantu kita tetap mengingat gambaran besarnya sambil kita membahas perincian kesepakatan kita. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Fri Ayu. Ada Tiara Fri Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nada. Maaf, terima kasih Laila Karimo atas kesempatannya. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Laila Karima Syahidah atas kesempatannya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan apa itu BATNA. BATNA merupakan tindakan alternatif yang paling menguntungkan yang dapat diambil oleh suatu pihak jika negosiasi gagal dan kesepakatan tidak dapat dicapai. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, saya aplikasikan ke dalam contoh. Saya misalkan saya sedang membutuhkan mobil second misalnya. Lalu saya mempunyai teman, sebut saja X. Lalu saya bernegosiasi dengan X untuk membeli mobilnya. Dan si X menawarkan untuk menjual mobilnya kepada saya seharga 10 juta rupiah. Lalu sebelum melakukan negosiasi dengan X, saya telah mencari ke beberapa toko mobil second dan telah mendapatkan mobil yang sama dengan spesifikasi yang bagus juga, tetapi dengan harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan oleh X, yaitu sebesar 7.500.000. Seperti itu, 7.500.000 rupiah. Nah, maka dari itu saya telah menetapkan BATNA untuk membeli mobil, yakni dengan seharga 7.500.000 rupiah. Dan jika X ini masih tetap menawarkan harga yang lebih tinggi sebesar 10 juta tadi dan tidak menawarkan harga yang lebih rendah dari 7.500.000 ini, maka saya akan mempertimbangkan alternatif terbaiknya untuk perjanjian pada negosiasi ini. Karena seperti yang dilihat pada studi sebelumnya, saya sudah menemukan BATNA saya di range harga 7.500.000 itu sendiri. Jadi bisa dikatakan saya hanya bersedia untuk membayar mobil second seharga 7.500.000 saja. Kurang lebihnya seperti itu untuk lebih mudah dipahami dalam kasus contoh. Selanjutnya, apa pentingnya BATNA? Kenapa BATNA itu penting? Tentunya BATNA menjadi penting karena dengan adanya BATNA, seseorang akan menjadi lebih tenang karena tahu dirinya memiliki alternatif lain. Dapat kita lihat di permisalan yang saya buat tadi, pada BATNA sendiri, saya lebih cenderung tenang karena saya telah memiliki alternatif lain dalam memilih keputusan. Jadi tidak cenderung panik atau diburu-buru oleh keputusan yang saya akan capai pada saat negosiasi seperti itu. Karena saya sudah mempunyai alternatif lain sebelum melakukan negosiasi. Itulah pentingnya BATNA. Juga BATNA ini akan membuat seseorang, juga BATNA ini akan membuat seorang negosiator terhindar dari kondisi negosiasi yang buruk atau terpaksa menerima karena tidak ada pilihan lain. Tapi tentu tidak semua kondisi negosiasi bisa memiliki BATNA. Namun tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk memikirkan tentang ada atau tidaknya alternatif apabila negosiasi tidak mencapai kata. Baik, mungkin sekian dan terima kasih dari kelompok 3 atas kesempatan
untuk menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah pengambilan keputusan dan negosiasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sangat suportif dan sangat amat baik dalam memaparkan penjelasan pada tugas kelompok pada kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Pranata Effendi yang telah bersedia menyimak video kami dari awal hingga akhir sampai dengan penutupan kali ini. Baiklah, mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian, kita tutup presentasi online kita, presentasi kelompok online kita, dan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, saya tutup presentasi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tiara. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman semua.